تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى الله والدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حدة الروح لهذا المصنف الكتاب وأصوله وفروعه وضيفكم عليهم أجمعين بالسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul bait, imam salat, ibu-ibu tuan rumah, Ustadzuna Ustadz Haji Ridwan Kasim, Ustadz Mahmud Ajiji, Ustadz Ifri Ayuba, Bapak Muslim, Bapak Ibu jamaah Sayyid Ayam yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Bu, saya mau tanya, biasa kalau di pasar atau di rumah pernah ada bilang begini, demi Allah kasih yang nyanda, pernah? Betul ke siang ini, wallahi, pernah? Apa namanya itu? Sumpah. Apa namanya ibu? Sumpah. Apa bedanya sumpah dengan janji? Ya, sumpah dan janji, bedanya apa? Kalau janji harus ditepati. Kalau sumpah harus ditepati juga. Demi Allah saya tidak dusta, berarti dia harus tidak berdusta. Sama. Nah, di sini perbedaannya. Sekarang kita lihat itu orang-orang yang sedikit-sedikit demi Allah. Mari lihat dia punya kafarah, dia punya denda dalam hukum Islam. Mau? Sumpah dalam bahasa Arab itu namanya al-yamin. Apa namanya, Bu? Yamin atau al-yamin, yang artinya sumpah. Sumpah itu ada 3 macam. Perhatikan. Yang pertama, yaminul lagwi, sumpah main-main. Kenapa? Ada kan orang tidak benar-benar bersumpah, tapi sekedar main-main. Contohnya bagaimana? Demi Allah kesian mama sunya ada doi. Itu betul-betul atau main-main? Putar balik di nama itu. Papa kesiannya ada doi, demi Allah minta ke mama jo. Apa namanya itu? Berarti mama tukang kok. Sampai papa sunya ada doi mau pegang. Baik. Sumpah main-main, kata Nabi, perhatikan ini, Nabi mengatakan al-yamin ala niyatil mustahlif. Sumpah itu tergantung orang yang bersumpah niatnya apa.
Kalau sekedar main-main maka tidak ada hukum dan tidak ada kafarah namanya. Asal niatnya sekedar sembadu gurau. Demi Allah kasihan cuma mana yang kita cinta. Contoh, apa namanya? Itu namanya putar balik. Demi Allah, ini kita beli mahal. Paling banyak di mana itu? Di pasar. Nah, sumpah seperti ini tidak ada hukuman. Tapi yang kedua namanya yaminul munaqadah. Apa namanya, Bu? Yaminul munaqadah. Sumpah yang sah. Contoh, demi Allah, bila engkau tidak berikan hari ini, saya berjanji saya puasa 3 hari. Berarti kalau dia kasih, puasa tidak? Puasa. Selama sumpah itu mengarah kepada ketaatan dan ada nilai kebaikan, sah sumpahnya. Demi Allah, kalau sampai kita nyendak jadi, kita tarik ulang tuh pipa air. Contoh, sumpah ini tidak sah. Kenapa? Karena ada nilai mudarat bagi orang lain. Bisa paham? Sumpah yang semacam ini disebut yaminul munaqadah, sumpah yang sah. Nah, sumpah yang ketiga, perhatikan, disebut dengan yaminul gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Ada yang boleh kasih contoh? Sumpah palsu. Demi Allah kasihan, wallahi saya tidak ambil hitungan apa doi. Ini Maitua jawab Paitua tanya, nggak ada ambil itu doi di dompet? Maitua bersumpah, wallahi kita nggak ambil kasihan, padahal ada. Itu nama sumpah apa namanya? Gamus, sumpah palsu. Sekarang ada namanya sumpah yang sah tapi lupa sehingga dia melanggar. Contoh, demi Allah, kalau saya lulus jadi pegawai negeri, saya akan puasa atau saya akan sedekahkan uang saya sekian kepada fakir miskin, atau saya akan berpuasa beberapa hari, disebutkan harinya. Tiba-tiba dalam perjalanan waktu ternyata ibu lulus jadi pegawai negeri, dia lupa dia punya sumpah. Dia lupa. Nanti dapat ingat waktu napas korang satu-satu. Semua mampus korang dapat ingat tu sumpah kurang dapat bikin. Kira-kira bagaimana ibu? Sumpah semacam ini tidak kena kafarat. Tapi ada namanya sumpah dipaksa. Ada orang disuruh, dia tidak mengambil barang, tapi karena tuan rumah paksa suruh bersumpah bahwa betul ngana yang ambil,
karena takut dia dapat ancaman dan pukulan, dia bersumpah bahwa betul dia yang ambil karena paksaan. Sumpah ini tidak sah namanya. Bisa dipahami, Bu? Kemudian seandainya dia bersumpah, namanya yaminul munqa'adah, dia bersumpah yang sah, tapi ternyata dia melanggar sumpahnya. Nah, ini yang melanggar sumpah. Apa kafaratnya? Misalnya dia bersumpah, kalau seandainya nanti saya punya anak, wallahi demi Allah, seandainya anak saya lulus, saya akan sedekahkan rumah ini. Rumah ini. Waktu dia bersumpah, dia lupa kalau dia ada kredit di bank. Agunan rumah. Ternyata betul terwujud apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mampu membeli rumah karena rumah itu sertifikatnya ada di bank. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini harus membayar kafarat sumpah. Makanya kalau sumpah jangan diulang-ulang. Ada orang begini, wallahi wabillahi watallahi, 3 kali engkau bersumpah, kemudian 1 kali engkau melanggar, engkau harus bayar kafaratnya 3 sekaligus. Pertama, kafarat sumpah yang dilanggar, dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Tidak mampu, melanggar sumpah, kasih makan 10 orang fakir miskin. Berapa standarnya? Standarnya sesuai dengan makananmu sehari-hari. Bisa dipaham? Ustadz, saya tidak mampu memberi makan 10 orang. Maka boleh pilih yang kedua, memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Saya tidak mampu kasih yang baru Ustadz, tapi saya bisa kasih yang cabok, asal masih wajar dan pantas untuk dipakai. 10 orang. Ustadz, saya tidak mampu kasih makan 10 orang, tidak mampu juga kasih pakaian 10 orang fakir miskin, maka membebaskan budak yang muslim. Sekarang tidak ada budak. Ustadz, tidak ada uang kasih makan orang, tidak ada pakaian untuk kasih fakir miskin, tidak ada budak yang bisa dibebaskan. Yang keempat, apa itu? Yaitu berpuasa selama 3 hari. Tidak mesti berturut-turut. Bisa hari ini, nanti minggu depan 1 kali, minggu berikutnya 1 kali. Walaupun lebih afdal mutatabi'at, dia berurut-urutan. Namanya puasa membayar kafarat sumpah. Tapi karena dia bersumpah 3 kali, wallahi wabillahi watallahi, maka jadi 9 hari itu puasa. Kalau pakaian jadi berapa? 30 pasang. Kalau makanan jadi 30 orang, karena masing-masing 10 kafarat sumpah. Kemudian sumpah yang pakai insya Allah, demi Allah, insya Allah kalau saya jadi, sumpah seperti ini tidak sah, karena ada kata insya Allah. Bisa dipahami ini? Makanya untuk aman tidak usah pakai wallahi, langsung insya Allah. Insya Allah ini ada 2. Ada insya Allah Al-Quran, dan ada insya Allah orang punya. Yang mana yang telah kita pakai? Ya, insya Allah Al-Quran punya atau insya Allah orang punya? Al-Quran punya, putar-putar balik semua. Yang betul adalah sudah insya Allah kita mau datang. Mana tunggu dari insya Allah. Dorang punya itu. Jadi bangun. Nah, selesai sumpah. Kemudian
nazar. Bila ibu-ibu bernazar, nah ini bedanya sumpah dengan nazar. Tapi kafaratnya sama. Kalau nazar tidak pakai wallahi, wabillahi, watallahi, wabirrahmani, wabirrahimi, itu sumpah semua itu. Wabi'izzatihi, wabijalalihi, itu makna sumpah. Artinya bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Oke? Ada lagi namanya sumpah yang wajib, yaitu sumpah ketika dia menjadi saksi atas sebuah perkara. Maka wajib dia bersumpah demi kebenaran yang dia lihat dan saksikan. Jadi Pak, kalau nazar, nah perhatikan, nazar tidak pakai wallahi, tapi cukup dia berkata begini: seandainya saya punya anak lulus, atau seandainya saya jadi ketua majelis taklim, maka saya akan sedekah 30 orang berupa mukena. Ini contoh. Kalau saya jadi ketua majelis taklim, saya akan bersedekah mukena 30 buah. Ternyata betul, dia terpilih jadi ketua majelis taklim. Wajib tidak? Tadinya sebelum dia terpilih wajib atau tidak? Tidak. Tapi karena dia sudah bertekad bahwa kalau terpilih maka jadi nazar. Jadi bedanya nazar dengan sumpah. Nazar tidak pakai sumpah, sedangkan sumpah harus menyebutkan dengan apa dia bersumpah dan apa objek sumpahnya. Demi Allah, bila saya lulus nanti, saya akan melakukan ini dan ini selama perbuatan yang dia maksudkan tidak dilarang dan diharapkan Allah, maka sah sumpahnya. Bila dia tidak penuhi, maka dia pilih di antara 4 cara membayar kafarat sumpah namanya. Bagi orang yang bernazar juga begitu. Seandainya terpenuhi nazarnya, ternyata dia lupa, dia sengaja, maka dia harus membayar kafarat nazar namanya. Kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Pilih di antara 4 ini. Memberi makan 10 orang, memberi pakaian 10 orang, memberi kebebasan bagi seorang budak, atau berpuasa 3 hari. Yang terakhir, Ustaz, kalau orangnya nak baking bagaimana so itu? Orang sebaking ini sumpah tapi orang langgar. Orang sebaking ini nazar, kemudian orangnya nak penuhi. Kan cukup orang sambaya, cukup orang puasa, cukup orang bersedekah, kan sudah cukup Ustaz. Ibu, saya kasih contoh. Ibu tahu gula pasir? Tahu? Gula pasir 1 toples. Itu kalau 1 toples berapa kilo itu dia? Toples yang umum, yang biasa, bukan toples ibu-ibu ke toples yang kecil-kecil begini, kok berapa macam ininya? Toples paket 1 kilo, tidak, lebih 3 kilo. 1 toples 3 kilo gula pasir yang putih, bukan yang kuning. Kalau ibu campur dengan garam 1 leper, sama-sama putih. Jadi bagaimana tuh gula pasir? Ya, seperti itulah amal-amal ibadah ibu di hadapan Allah kelak di yaumul mahsyar. Datang dengan setoples gula pasir yang putih, tapi bercampur dengan sesendok garam. Seperti itulah amal ibu nanti ketika tidak membayar kafarat sumpah atau nazar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.